materi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru, namanya media mikroorganisme. Apa sih itu media mikroorganisme? Sebelum mempelajari tentang apa itu media mikroorganisme, kita lihat dulu gambar ini. Pernahkah kamu melihat gambar ini? Atau gambar ini? Yaitu merupakan tempe dan oncom. Tempe sendiri merupakan makanan yang terbuat dari kacang kedelai, kemudian diproses melalui fermentasi menggunakan mikroorganisme kapang Rhizopus sp atau yang kita kenal sebagai ragi. Jadi tempe itu dibuat dari kacang kedelai menggunakan jamur ragi. Nama prosesnya fermentasi. Begitu pula dengan oncom. Bedanya kalau oncom itu terbuat dari bungkil tahu atau kacang. Nah, prosesnya sama, proses fermentasi. Nama jamurnya juga ya kita sebutnya sebagai ragi. Nah, kira-kira nih, dapatkah jamur tempe dan oncom itu tumbuh tanpa adanya kacang kedelai dan bungkil tahu? Bisa nggak kira-kira? Tentu saja tidak bisa, karena media untuk bertumbuhnya jamur itu adalah kacang kedelainya. Media untuk bertumbuhnya jamur pada kapang adalah kacang kedelainya. Sedangkan pada oncom, media tempat bertumbuhnya jamurnya adalah si bungkil tahu. Artinya si jamur ini, si ragi ini bisa tumbuh jika ada medianya. Kalau pada tempe medianya kacang kedelai, kalau pada oncom dia bungkil tahu. Ini contoh yang lebih sederhana ketika kalian melihat tumbuh-tumbuhan. Tentu yang kalian lihat adalah media tempat tumbuhan itu tumbuh adalah tanah kan? Kira-kira tumbuhan itu bisa nggak hidup tanpa tanah? Nah gitu loh. Tanah itu ya media pertumbuhannya, media tempat bertumbuhnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bunga, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan media mikroorganisme itu merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang dipakai untuk menumbuhkan mikroorganisme, bakteri, jamur, atau mikroorganisme lain. Nih, bahan yang memiliki campuran nutrisi digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme yang dimaksud ialah bisa bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Nah, persyaratan media yang baik tentu dong kita yang namanya untuk menumbuhkan sesuatu, menumbuhkan pepohonan aja misalnya tumbuh-tumbuhan, kita tentu harus punya media tanah yang baik, yang kandungannya bagus, unsur haranya bagus. Sama untuk media yang menumbuhkan mikroorganisme itu juga dikatakan baik jika memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu 1. Mengandung air, 2. Sumber energi metabolik, yang ketiga zat hara, yaitu sumber karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, oksigen, dan hidrogen. Keempat, memiliki atau mengandung asam amino, vitamin, dan nukleosida. Yang kedua, persyaratan kedua, dia juga harus memiliki pH, temperatur, dan tekanan osmotik yang sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme. Yang ketiga, ialah dia harus steril. Kenapa? Agar tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme pencemar. Nah, selanjutnya ada penggolongan media berdasarkan konsistensinya. Yang pertama itu media padat, yang kedua media semi padat, yang ketiga media cair. Media padat itu apa sih? Ialah media yang mengandung agar 15% sehingga setelah dingin media tersebut menjadi padat. Agar-agarnya 15%, tentu kalian tahu dong agar-agar.
Ya, agar-agar yang seperti biasa kita lihat sehari-hari itu. Nah, contohnya adalah nutrien agar. Yang kedua, media semi padat itu mengandung agar-agar 0,3 sampai 0,4%, sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Contohnya adalah nitrate broth. Yang ketiga, media cair itu yaitu yang tidak mengandung agar-agar. Contohnya ada nutrien broth, ada lactose broth. Nah, untuk gambarnya nih, nah ini contoh media padat. Tuh, dia diletakkan di cawan Petri. Bisa juga diletakkan di tabung reaksi, bisa juga di cawan Petri juga bisa. Kemudian kalau media semi padat nih, gambarnya seperti ini. Kemudian media cair seperti ini contohnya. Nah, yang terakhir itu menunjukkan media yang sudah ditumbuhi jamur dan bakteri. Ini media padat yang dimiringkan, kemudian sudah ada tumbuh jamur dan bakteri di sini. Begitu. Sekian untuk pelajaran hari ini. Kita lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.